Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Holil, NIM 211105020002. Di sini saya akan menanggapi video sanggahan dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis tentang perekonomian terbuka atau 4 sektor. Jadi, perekonomian yang terdiri dari rumah tangga atau perusahaan itu dinamakan ekonomi 2 sektor. Sedangkan ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah itu dinamakan ekonomi 3 sektor. Jadi apa yang dinamakan ekonomi 4 sektor itu? Yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yaitu terdiri dari produsen, konsumen, dan luar negeri. Maka dari itu akan terjadilah kegiatan ekspor dan impor. Sirkulasi perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu perusahaan pemerintahan, misalnya bayar pajak. Yang kedua, perusahaan kepada rumah tangga, semisal perusahaan membayar gaji atau sewa. Yang ketiga, perusahaan keluarga, perusahaan ke luar negeri, yaitu memberi faktor produksi, misalnya membeli faktor produksi, misalnya mesin. Misalnya Indonesia itu membeli mesin kepada luar negeri. Yang keempat yaitu rumah tangga. Yang kelima, luar negeri ke perusahaan, misalnya luar negeri kepada perusahaan, misalnya perekonomian terbuka. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor, yaitu merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk manfaat, untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat impor. 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor. Adalah barang dan jasa. Adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan pengeksporan suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno. 1. Memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Faktor penentu ekspor dan impor. 1. Faktor penentu ekspor dan impor antara lain 1. Permintaan akan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. 1. Yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. 2. Yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS. Selanjutnya, suntikan dan bocoran perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran keseimbangan
pendapatan nasional dicapai dalam keadaan 1 tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Sekian, terima kasih. Mungkin kesimpulan dari anggapan ini bahwasanya perekonomian terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yaitu terdiri dari produsen dan luar negeri, produsen, konsumen, dan luar negeri. Maka dari itu, perekonomian terbuka itu meliputi perekonomian yang mencakup keseluruhan, yang dimana perekonomian itu tidak hanya dilakukan di suatu negara itu sendiri, yaitu perekonomian itu mencakup kepada seluruh negara yang ada di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.